Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sekalian, saat ini saya baru saja selesai melakukan penanaman kelapa sawit. Di lokasi ini adalah lokasi yang saya replanting. Namun yang saya lakukan penanaman di sini sedikit unik ya sahabat sekalian. Itu saya hanya membersihkan tempat yang mau ditanam saja. Jadi seperti ini. Jadi ini yang dibersihkan hanya titik pancangnya saya semprot sedikit. Kemudian yang selebihnya itu saya biarkan semak-semak seperti ini. Dan ini contoh pohonnya yang sudah direplanting dengan menggunakan bor ya, kemudian batangnya diracun. Nah, itu sahabat ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, amankah cara berkebun seperti ini? Namun sebelum video ini berlanjut, silahkan bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel kita ini lebih mudah lagi untuk berkembang, dan tolong dibagikan kepada sahabat tani yang lain agar informasi ini lebih bermanfaat. Sahabat sekalian, vlog saya kali ini bukan bermaksud untuk membuat kontroversi, namun di sini saya lebih ingin menekankan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkebun sawit bahwa berkebun sawit itu sebenarnya kita tidak harus menggunakan modal yang banyak. Jadi untuk sahabat-sahabat yang masih modalnya mungkin barangkali masih terbatas, bisa melakukan cara yang saya lakukan ini. Dan mungkin sahabat meragu, apakah nanti cara seperti ini bisa berbuah? Nanti akan saya tunjukkan tidak jauh dari lokasi ini pohon-pohon sawitnya yang sudah mulai berbuah dengan cara penanaman seperti ini. Jadi tujuan ini adalah agar memotivasi sahabat yang masih ingin berkebun sementara modal masih sangat terbatas, atau juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bermodal namun ingin berkebun dengan cara menggunakan modal seminimal mungkin. Jadi di lokasi ini dulu juga sudah dilakukan penanaman kebun sawit dan sekarang sudah dilakukan replanting. Mungkin kalau sahabat melihat yang seperti ini, alang-alang ini ya, mungkin akan berkomentar kenapa tidak disemprot saja gitu ya. Jadi pengalaman saya selama ini bahwa alang-alang yang seperti ini nanti ketika sawit ini mulai besar, alang-alang ini akan mati dengan sendirinya. Dan dengan seperti itu kita sudah banyak menghemat daripada racun rumput, juga kita banyak menghemat tenaga. Karena yang perlu kita rawat adalah yang ini ya. Ini kita rawat. Yang terpenting sebenarnya sahabat sekalian, walaupun kita dengan modal yang terbatas, kita bertani dengan modal yang terbatas, yang terpenting adalah bibitnya ini. Yang jangan sampai kita terlena adalah walaupun keterbatasan modal, kita harus selalu menggunakan bibit yang berkualitas atau bibit yang unggul. Adapun perawatan ini bisa kita guyur. Jadi cukup ini ya, titik pancang ini kita semprot, kita tanam. Kemudian yang lainnya kalau belum bisa kita kendalikan, biarkan dulu seperti ini. Nanti ketika sudah ada waktu baru kita guyur gitu sambil kita bekerja yang lain. Karena mungkin banyak juga sahabat-sahabat kita yang masih ingin berkebun tapi juga masih harus memikirkan tentang ekonomi keluarga, nafkah keluarga. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membagi waktu kita. Jadi ibaratnya kita sudah selesai bekerja di tempat lain, kita bisa mengurus kebun kita. Mungkin dalam sehari kita bisa menggunakan waktu kita mungkin 1 atau 2 jam, asalkan itu continue kita lakukan, mudah-mudahan nanti akan memberikan hasil pada tanaman kita. Kemudian para sahabat sekalian, bagaimana cara kita menanamnya? Jadi saya menanamnya seperti ini, di pagar seperti ini ya. Ini sudah ditanam di pagar, seng seperti ini keliling, dan ini diusahakan harus rapat agar tidak masuk tikus gitu ya. Rapat, jadi ini tujuannya untuk menakuti babi hutan ya, atau tikus juga nih, kalau seperti kan licin juga memanjat. Kemudian diperhatikan ya, itu di dalam itu ya, itu yang di plastik ini adalah kapur barus, fungsinya agar untuk menakuti babi dengan baunya. Kemudian itu di dalam situ ada 2 butir itu racun tikus ya. Nanti kalau kira-kira ada tikus yang masuk, bisa memakan racun tikusnya itu ya. Sekarang kita lihat lagi yang baru saya tanam hari ini ya. Nah ini ya, ini juga sama. Jadi setiap batang
kita beri seperti itu. Ada racun tikus, kemudian ada kapur barus. Jadi seperti itu semuanya. Kita cek lagi ya tempat yang lainnya. Nah ini juga sahabat ya, ini juga sama, setiap batang selalu ada kapur barus dan racun tikusnya. Kemudian ini kebetulan pas mepet batang yang lama itu. Batang lamanya sudah sangat tinggi ya, itu kita replanting. Mungkin ada para sahabat yang masih ragu dengan cara ini, apakah cara ini nantinya tidak mengundang kumbang. Alhamdulillah ya, sering saya tekankan, aman sawit kami ya, tidak ada yang diganggu kumbang. Dan ini sahabat ya, ini bisa diperhatikan juga, ini berbatasan dengan kebun tetangga itu yang masih semak seperti itu ya, masih semak. Jadi kita menggunakan pengaman babinya itu seng seperti ini ya, pagar seng tetap ya. Ini juga ini ada racun tikus dan juga ada kapur barusnya, itu racun tikusnya itu. Nah jadi sahabat, ini cara kami berkebun sawit seperti ini cuman ya, agar menghemat daripada biaya pengeluaran kita. Kemudian kita akan menuju ke tempat yang saya lakukan penanaman seperti ini dan sudah mulai menunjukkan buahnya. Nah ini ya sahabat sekalian ya, ini yang sudah mulai berbuah di lokasi sekitar sini ya. Ini kami lakukan juga di lokasi yang kami replanting dengan cara dibor. Jadi itu perhatikan ya, itu kan. Nah itu kita bor semua itu ya. Sekarang kita menuju pohon yang berikutnya lagi, yang penanamannya dilakukan seperti tadi ya sahabat, di replanting seperti itu, kemudian baru kita tanam. Nah ini ya, ini kan buahnya banyak seperti ini. Jadi sahabat ya, yang kita perlukan dalam berkebun sawit itu buahnya seperti ini ya. Jadi kalau masalah perawatan kebun mungkin bisa kita lakukan dengan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau kantong kita yang tebal, kita bisa membukanya ini ya, menumbang seperti ini itu. Menumbang seperti itu menggunakan ekskavator. Tapi kalau untuk sahabat-sahabat yang sayang biaya atau mungkin masih terkendala dengan biaya, bisa melakukan seperti yang saya lakukan ini. Ini pun sudah memadai dalam berkebun sawit. Kita coba cek lagi ya sahabat, pohon yang berikutnya lagi. Nah ini kan, perhatikan ya, subur ya. Ini tetap seperti ini dan itu pun, nah semak alang-alang semua. Namun tidak mengurangi hasil dari pohon ini. Yang penting adalah pemupukannya dan bersihnya piringan ini ya. Kita coba lagi cek pohon yang lain ya. Nah ini ya, kenapa bisa besar-besar seperti ini? Yang pertama harus kita perhatikan adalah benihnya ya. Adapun pengerjaan ini bisa kita lakukan dengan bertahap atau berguyur. Sahabat sekalian, tujuan saya membuat video ini tiada lain adalah ingin berbagi kepada sahabat yang masih terkendala dengan modal ya. Yang terkendala dengan modal, cara berkebun seperti ini pun sudah bisa. Jadi jangan sampai kita tidak berkebun, apalagi kalau kita sudah punya lahan dengan alasan kita bahwa berkebun itu mahal dan akhirnya lahan kita terjual, itu kan sangat kita sayangkan. Jadi walaupun sesulit apapun terkendala kita dengan modal, yang terpenting sahabat perhatikan, yang pertama adalah kita selalu mengupayakan untuk menggunakan benih yang unggul. Dan kalau kita mahal beli benih tiap siap tanam, kita bisa membelinya kecambah yang unggul. Dan tentu informasi kecambah yang unggul pada saat sekarang ini sangat mudah kita dapatkan ya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku sekalian yang ingin berkebun sawit namun juga masih sulit dengan biaya. Tapi sekali lagi saya tekankan, mari faktor yang utama harus kita selalu ingat adalah tentang benih. Adapun perawatan nantinya bisa kita lakukan dengan bertahap. Semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.